Sobat Setia TV One, kalau ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, harusnya juga ada ya pepatah, jalan-jalanlah sampai ke negeri Cina. Yap, jalan-jalan. Nah, di episode bukan jalan-jalan biasa kali ini, saya mau ajak pemirsa di rumah untuk liburan virtual ke Cina. Kebetulan di pekan ini saya ada forum Pekan Kerjasama Media Mitra ASEAN 2024 di Guilin, Guangxi. Tapi setelah forum itu, saya juga pengen ngajak pemirsa di rumah untuk lebih dekat melihat seperti apa sih wisata di sana dan bagaimana ragam budaya di sana. Tertarik? Jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya. Perjalanan saya mulai dari Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju Bandara Internasional Shanghai Pudong, Cina. Penerbangan ke sana membutuhkan waktu tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Setibanya di Shanghai, saya masih harus transit selama 12 jam untuk beralih pesawat melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Internasional Guilin Linjiang di Guangxi, Cina. Sembari menunggu, saya mau menyempatkan diri untuk mampir sebentar di kota kuno Cina, Nanjing. Sebuah kawasan yang memiliki banyak bangunan dengan beragam desain arsitektur. Karena waktu yang sempit dan untuk menghindari kemacetan, saya memilih naik kereta bawah tanah atau subway. Dari Bandara Internasional Shanghai, Cina, saya memilih jalur 2 untuk menuju kota Nanjing. Jaraknya kurang lebih 43 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Harga tiketnya hanya 7 yuan atau sekitar Rp15.000 saja. Sesampainya di kota Nanjing, saya terkesima. Sungguh sebuah kota yang memesona. Ini adalah salah satu dari 4 ibu kota kuno termegah di Cina. Diketahui, kota Nanjing didirikan sebagai ibu kota negara pada tahun 229. Nanjing Road atau jalanan kota Nanjing bisa dibilang pusat perniagaan tersibuk di Shanghai seperti di Fifth Avenue New York atau Orchard Road di Singapura. Kalau di Indonesia kurang lebih mirip seperti Malioboro, Yogyakarta, namun kawasan ini terasa lebih nyaman untuk berjalan-jalan karena memang didesain khusus bagi pejalan kaki dan kondisinya sangat bersih. Julukannya memang kota kuno, tetapi di sepanjang jalan kota Nanjing kini berdiri sederet bangunan toko fashion, elektronik, souvenir, restoran, dan beragam panganan oleh-oleh. Meski saat ini kota Nanjing sudah berubah menjadi kota modern, namun nuansa kuno masih terasa menyatu harmonis dengan lingkungan modern di sekelilingnya. Gedung-gedung tua bergaya Art Deco tersebut masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Kawasan ini menjadi jalan utama di area perjanjian internasional kota Shanghai karena sebagai pusat masuknya produk impor dari barat. Nanjing Road adalah distrik perbelanjaan terpanjang di dunia, sekitar 5,5 km. Maka tidak heran bisa menarik lebih dari 1 juta pengunjung dalam satu hari. Kalau sudah berada di jalanan kota Nanjing, gak afdol rasanya kalau tidak mengunjungi Deban. Deban merupakan area di sepanjang tepian sisi barat Sungai Huangpu yang merupakan pintu gerbang utama ke laut lepas di masa lalu. Pada masa kolonial, area ini merupakan dermaga pelabuhan utama kota Shanghai. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, kawasan ini dialihfungsikan menjadi kawasan wisata oleh pemerintah setempat. Sebuah ide yang brilian, bukan?
Di depan, Anda dapat melihat pemandangan modern, berbagai gedung pencakar langit, salah satunya Oriental Pearl Tower. Tingginya yang mencapai 632 meter ini menjadi gedung pencakar langit tertinggi nomor 3 di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Merdeka 118 di Kuala Lumpur, Malaysia. Oriental Pearl Tower yang memiliki bentuk bulat seperti mutiara di tengahnya ini merupakan menara pemancar siaran TV yang juga menjadi salah satu bangunan paling ikonik di kota ini. Maka tak heran jika banyak wisatawan yang datang ke sini untuk mengabadikan momen dengan berfoto berlatar gedung Oriental Pearl Tower. Duduk santai atau bercengkrama di sini sambil menikmati pemandangan juga asik loh. Karena menjadi salah satu destinasi utama di Shanghai, banyak turis mampir ke sini, termasuk turis dari Indonesia. Salah satunya adalah Rian. Dia rutin berkunjung ke Cina paling tidak 1 atau 2 kali dalam setahun. China ini maju banget. Sekarang semua udah serba cashless, serba digital. Dan sekarang di kota Shanghai ini kita bisa lihat kemajuan teknologi, peradaban sejarahnya, semuanya dapat all in one di China, di Shanghai ini. Tak terasa pemirsa, sudah 2 jam berkeliling di sepanjang Nanjing Road. Saatnya saya kembali ke Bandara Internasional Shanghai Pudong untuk melanjutkan penerbangan menuju Guangxi. Di Guangxi, saya akan menghadiri Pekan Kerjasama Media Mitra ASEAN 2024 di kota Guilin. Seperti apa kegiatan saya di sana? Jangan kemana-mana, tetaplah di Bukan Jalan-Jalan Biasa. Ya pemirsa, saya sudah berada di Guilin, Guangxi, dan hari ini kita akan memulai Pekan Kerjasama Media Mitra ASEAN 2024. Ini adalah sebuah forum yang akan membahas kerjasama di berbagai bidang, terutama di sektor media. Dan fokus dari forum ini adalah untuk pertukaran dan juga kolaborasi serta pemanfaatan kekuatan media untuk membina lingkungan yang damai, bersahabat, dan harmonis di kawasan ASEAN. Pekan Kerjasama Media Mitra ASEAN 2024 diselenggarakan China Media Group atau CMG dan pemerintah otonom etnis Zhuang Huangshi. Sekitar 200 orang pejabat pemerintah, tokoh media, pakar, dan sarjana dari Tiongkok serta negara-negara ASEAN mengadakan dialog dan komunikasi berkisar pada tema kualitas baru, kehidupan bersama, dan peradaban. Kegiatan ini juga memanfaatkan fungsi media untuk mendorong pembentukan komunitas senasib sepenanggungan Tiongkok ASEAN yang lebih erat. Wakil pemimpin redaksi CMG, Fan Yun, dalam pidatonya menyatakan pertukaran sosial budaya merupakan fondasi mendalam bagi Tiongkok dan ASEAN untuk berorientasi pada masa depan agar berjalan searah. Forum ini juga diadakan untuk mempromosikan kebudayaan serta tempat wisata di Cina. Usai menghadiri forum, saya dan rombongan kemudian berangkat menuju kawasan Bukit Belalai Gajah yang terletak di pertemuan Sungai Li dan Sungai Taohua, kota Guilin, Guangxi. Bukit Belalai Gajah adalah salah satu objek wisata utama Guilin yang biasanya dikunjungi wisatawan yang datang ke kota ini. Dianggap sebagai simbol kota Guilin, situs ini merupakan bentangan batu yang menjulang langsung dari tanah. Nama Bukit Belalai Gajah disematkan karena bentuk bukit ini menyerupai seekor gajah yang sedang menjulurkan belalainya ke dalam air sungai.
Ya pemirsa, inilah dia Bukit Belalai Gajah. Kalau kita lihat dengan imajinasi kita memang terlihat persis ya, bukit ini seperti gajah yang sedang minum di danau. Jadi memang kelihatan ini badannya, kemudian ini semacam belalai gajah begitu yang minum di air danau ini. Nah, di balik Bukit Belalai Gajah ini ada sebuah cerita atau legenda yang sangat diyakini oleh penduduk Guilin. Di mana dulu di masa yang lampau ini legendanya menceritakan bahwa ada kaisar langit yang turun ke bumi untuk menaklukkan bumi dengan menunggangi gajah. Nah, ini dia gajahnya. Tapi gajahnya memilih untuk tetap berada di bumi dan membantu manusia ataupun penduduk yang ada di Guilin ini. Seperti tempat wisata Tiongkok lainnya, legenda yang mengitari tempat wisata ini memberikan wawasan serta menambah kesan yang lebih dalam kepada pengunjung. Menurut legenda, di masa lalu, Kaisar Langit memutuskan untuk menaklukkan bumi dengan menunggangi punggung gajahnya. Namun, gajah tersebut memiliki hati yang baik dan mendedikasikan dirinya untuk orang miskin dan membantu pekerjaan mereka. Tetapi pada akhirnya gajah itu jatuh sakit. Bersyukur atas bantuannya, manusia kemudian merawat gajah itu hingga sembuh, membuat gajah ingin tetap tinggal di bumi bersama manusia dan melupakan tuannya. Karena marah dengan kejadian yang terjadi di bumi, Kaisar Langit melemparkan pedangnya ke gajah yang sedang minum di tepi sungai dan akhirnya mengubahnya menjadi batu. Di kejauhan, pengunjung dapat melihat keberadaan pagoda Puxian yang bagi orang-orang imajinatif, pagoda tersebut menurut legenda tampak seperti gagang pedang Kaisar Langit yang tertancap di punggung gajah. Nah pemirsa, di kawasan Bukit Belalai Gajah, pihak pengelola juga menyajikan ragam kue tradisional kota Guilin, diantaranya kue bola tenunan yang juga dikenal sebagai Thousand Layers Mooncake atau kue bulan 1000 lapis. Ya, jadi di sini ada namanya kue bola tenunan. Kalau di Mandarin gimana penyebutannya? Shou chou shu. Ya. Nah, isinya itu dia kue tapi di dalamnya telur asin. Nah, ini agak unik ya. Saya boleh coba ya, sebentar ya, saya ambil. Nah, ini dia. Jadi di dalamnya itu ada semacam telur asin, terus mungkin disebut tenunan karena dia ada kayak berlapis-lapis gitu loh motifnya. Jadi ya, nanti kita akan lihat dan kita tanyakan ya gimana cara pembuatannya. Tapi kita coba dulu. Ini unik kue tapi telur asin. Rasanya kayak apa? Jadi lapisannya ini kayak bakpia. Jadi dia tapi beda ya. Tapi dia kayak sehelai-sehelai gitu. Terus di dalamnya si telurnya juga nggak terlalu asin, jadi kayak perpaduan manis dan sedikit asin gurih ya, jadinya enak. Lapisan kue bola tenunan terbuat dari tepung terigu, mentega putih, gula, air lemon, sedikit garam, dan pewarna makanan untuk motifnya. Semua bahan dicampur dan diulen hingga merata. Lalu adonan dibagi menjadi beberapa bagian dan diberi beragam warna dari pewarna makanan. Kemudian seluruh adonan yang sudah diwarnai disatukan kembali dan digilas sampai tipis. Lalu digulung lagi dan lagi, kemudian digilas memanjang. Begitu seterusnya hingga adonan menjadi berlapis-lapis. Kue tradisional khas Guilin ini memiliki beragam isian, ada isian telur asin, isian olahan bunga osmandus, dan juga ada isian ubi ungu. Selain kue bola tenunan, Anda juga bisa menemukan kue tradisional lainnya, yakni kue ketan osmandus. Kue ini terbuat dari tepung beras ketan, bunga osmandus kering, ekstrak bunga osmandus, dan gula merah. Kemudian semua bahan dan isian dicetak dengan kotak khusus lalu dikukus selama 30 menit. Rasanya hampir mirip dengan kue tradisional Indonesia, yakni putu bambu. Hanya saja teksturnya lebih kenyal karena menggunakan tepung beras ketan dan tidak menggunakan kelapa. Untuk rasanya, kue ketan osmandus ini tidak semanis putu bambu, namun memiliki aroma floral yang sangat kuat dari bunga osmandus.
Tidak terasa pemirsa, senja sudah tiba. Perjalanan saya selanjutnya adalah menyusuri Danau Shanhu untuk melihat keindahan pagoda kembar matahari dan bulan atau Sun and Moon Pagodas yang terletak di pusat kota Guilin. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bukan Jalan-Jalan Biasa. Kota Guilin dikenal dengan kota yang memiliki pemandangan terbaik di Cina. Ada 2 sungai, yakni Sungai Li dan Sungai Peach Blossom, serta 4 danau, yakni Danau Fir, Danau Banyan, Danau Osmandus, dan Danau Wood Dragon yang menjadi kawasan favorit wisatawan untuk berkunjung. Area pemandangan 2 sungai dan 4 danau ini adalah akumulasi sejarah yang mendalam dan konotasi budaya yang unik dari Guilin sebagai kota yang bersejarah dengan budaya Tiongkok yang terkenal. Itulah mengapa kemudian kota Guilin menjadi contoh lingkungan habitat di Tiongkok. Di kawasan ini Anda dapat melihat lebih dekat pagoda kembar matahari dan bulan yang merupakan salah satu ikon dari kota Guilin. Pagoda matahari dan bulan berdiri tegak di perairan Danau Fir atau Danau Shanhu. Pagoda ini juga dikenal sebagai pagoda emas dan perak karena warnanya yang mencolok di malam hari. Pagoda matahari adalah pagoda berwarna emas, memiliki tinggi 41 meter, dihiasi dengan tembaga murni di seluruh bagian dan komponennya. Sementara pagoda bulan adalah pagoda berwarna perak, memiliki tinggi 35 meter. Pagoda matahari dan pagoda bulan saling terhubung melalui terowongan bawah danau sepanjang 10 meter. Pagoda-pagoda ini berdiri berdampingan saling memantulkan keindahan. Keindahan kawasan 2 sungai dan 4 danau ini semakin terpancar saat malam hari. Wisatawan sangat disarankan untuk mengunjungi kawasan ini pada malam hari saat lampu menyala. Wisatawan umumnya menjelajahi pemandangan malam dengan menyewa perahu atau kapal yang bisa dengan mudah ditemui di dermaga yang berada tepat di inti pusat kota Guilin. Sepanjang tur, pengunjung akan disuguhkan dengan permainan tata cahaya lampu-lampu berwarna-warni menghiasi dinding batu pinggiran sungai dan juga bangunan-bangunan tua, serta keindahan 22 jembatan dalam berbagai bentuk dan model yang elegan. Anda juga dapat menikmati pertunjukan dengan karakteristik nasional dan berbagai kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh warga sekitar, seperti pertunjukan tarian indah dan alunan musik tradisional Tiongkok bisa Anda saksikan di sisi kiri dan kanan sepanjang tur ini. Selain itu, terdapat juga atraksi menarik dari para pemancing ikan dengan burung kormoran yang merupakan tradisi 1000 tahun di wilayah Guangxi Utara. Dengan menggunakan rakit dan tongkat, para nelayan tampak akrab dengan burung-burung kormoran yang selalu mendampingi di sekitar nelayan. Burung kormoran sendiri adalah burung air yang jago menyelam. Mereka menyelam untuk menangkap ikan dan kembali terbang dengan membawa mangsa buruannya. Para nelayan lokal pun kemudian menjinakkan burung kormoran untuk membantu mereka menangkap ikan.